Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nasta'dihi wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a bi sunnatihi amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diberikan kesempatan oleh Allah SWT untuk ibadah kepada Allah SWT, yaitu bisa melaksanakan sholat maghrib, yang ini merupakan satu keutamaan yang bisa kita dapat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salawat tercurahkan kepada baginda Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita alu-alukan syafaat beliau, kita ikuti sunnah-sunnah beliau, sunnah takdiriyah, sunnah filiyah, atau sunnah-sunnah kauliyah yang memang Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam laksanakan. Baik, bapak-bapak sekalian, Masjid Bogor Baru, Jamaah Masjid Bogor Baru. Pada kali ini kita akan membahas hadis yang baru. Jadi pada pekan yang lalu kita sudah menyelesaikan di hadis yang ke-31. Ini hadis terkait tentang zuhud fid dunya wa samratu, yaitu zuhud, bab zuhud di dunia dan juga samrahnya, yaitu nilai atau hasil yang bisa dipetik dari zuhud tersebut. Nah, ini yang kemarin sudah kita bahas. Maka hari ini kita akan membahas di hadis as-sani wa thalathun, yaitu yang ke-32. Baik, bismillahirrahmanirrahim, kita bacakan dulu. Ini dari kitab Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadis as-sani wa thalathun, la darara wa la dirar. Ini hadis yang diberikan judul oleh Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, yaitu la darara wa la dirar, tidak boleh membahayakan, tidak boleh membahayakan atau dibahayakan. La darara wa la dirar. Kita bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Sa'id Sa'di ibni Malik ibni Nisa Sinanin Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirar. Hadisun hasanun rawahu Ibnu Majah wa Daruqutni wa ghairuhuma musnadan wa rawahu Malik fil Muwatta mursalan an Amri ibni Yahya an abihi an Nabi sallallahu alaihi wasallam fa asqata Aba Sa'id wa lahu turuqun yaqwa ba'daha bi ba'd. Nah, ini hadisnya pendek sekali. Hadisnya cuma dikata-kata la darara wa la dirar. Dan hadisnya diadakan dalam derajat yang hasan. Nah, kita sebutkan dulu. Dari seorang sahabat namanya Abi Sa'id, Sa'ad ibni Sinan Al-Khudri. Ini Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah SWT meridainya, anna Rasulullah, sungguhnya Rasulullah Muhammad SAW qala, beliau bersabda, la darara wa la dirar. Janganlah engkau membahayakan atau dibahayakan. Hadisun hasanun, hadis dalam derajat baik atau hasan. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Imam Ad-Daruqutni atau ghairuhuma musnadan, atau yang lain musnadan, warahu Malik, dan Imam Malik dalam Muwatta mursalan, setelah mursal, an Amr ibn Yahya an abihi, dari Amr bin Yahya dari bapaknya, dari Rasulullah, dari Nabi Muhammad SAW, fa asqata, dan berhenti Aba Sa'id, walahu turuqun yaqwa ba'dha ba'dha, dan ada banyak jalan yang menguatkan satu dengan yang lain. Baik, kita lihat keterangannya. Abi Sa'id Sa'ad ibni Malik ibni Sinan Al-Khudri, wakila Sinan ibnu Malik ibni Sinan Al-Ansari Al-Khazraji Al-Khudri bidal al-muhmalah radhiyallahu ta'ala anhu, yanbaghi anhuma lianna abahu kana sabahiyan aidan min syuhada'i Uhud, wa kana Abu Sa'id hadha min nujabai al-ansari wa fudalaihim wa min khuffadi as-sahabati wa ulama'uhum, hafidha an-nabi sallallahu alaihi wasallam sunanan katsira. Ini dinyatakan siapa itu Abu Sa'id Al-Khudri, dibilangnya adalah Ibni Malik Ibni Sa'id Al-Khudri Al-Ansari. Beliau sahabat Ansar. Al-Khazraji Al-Khudri. Beliau punya sematan namanya Al-Khudri.
Biddal Al-Khudri Al-Muhmalah radhiyallahu ta'ala anhu, semoga Allah SWT meridainya. Yang bagi anhuma, harusnya radhiyallahu anhuma, harusnya dinyatakan anhuma. Lianna abahu, karena bapaknya kana sabahiyan aidan, yaitu seorang sahabat juga, ai min syuhadail Uhud, yaitu yang wafat di medan perang Uhud, yaitu menjadi syahid di perang Uhud. Wa kana Abu Sa'id hadza min nujabail ansari wa fudala'ihi. Sesungguhnya Abu Sa'id ini adalah salah satu dari sahabat yang nujaba. Nujaba itu artinya punya najib, punya keunggulan secara pikiran, atau bahasanya cerdas, pinter. Wa fudalaihim, dan juga mempunyai keutamaan di antara orang Ansar. Kami khufadis sahabat wal, dan dia termasuk khufad. Khufad itu ya dimaksudkan yang benar-benar menjaga hafiz. Jadi menjaga betul, atau bahasanya dia punya pengetahuan yang banyak. Wa ulamaihim, dan juga menjadi alimnya, menjadi ulama di antara para sahabat. Hafizan Nabi sallallahu alaihi wasallam sunan katsir, dan beliau menghafal banyak sekali sunah-sunah katsirah, ya artinya tinggalan-tinggalan banyak sekali dari Rasul, dari perkataan, perbuatan, dan sebagainya. Jadi ini Abu Sa'id Al-Khudri. Rawiya lahu alfan wa matun sabuna hadisan, dikatakan 1170 hadis. Ittafaqa minha ala sittatin wa arba'in, disepakati keduanya oleh Imam Al-Bukhari sama Imam Muslim, itu berapa? Itu 46. Wan farad Al-Bukhari, dan Imam Bukhari sendiri bi 16. Muslim dengan Imam Muslim disepakati bisnai wa khamsin, 27. Bisnai wa khamsin, 52. Rawiya anhu jama'atun minas sahabat wa tabi'in, diriwayatkan darinya, yaitu artinya mengambil riwayat dari Abi Sa'id Al-Khudri ini banyak sahabat dan juga para tabi'in. Tufiya bil Madinah sa'ata arba'in wa sab'in, beliau meninggal di Madinah tahun ke-74. Wakila salas, dinyatakan ada yang mengatakan juga 3, yaitu 73. Wakila arba' wa tis'in, ada yang mengatakan 94. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sungguhnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la darara wa la dirar, janganlah engkau membahayakan atau dibahayakan. Bikasri awwaliha la darara wa la dirar, min darrahu wa darrun, bimakna wa khilaf an-naf'i, wa kaza qalahu al-Jauhari, fal jam'u bainahuma ay litakid. Nah, ini dinyatakan kenapa kok dua kali disebutkan la darara wa la dirar, dinyatakan fal jam'u bainahuma litakid, dinyatakan oleh al-Jauhari, pakar bahasa Al-Jauhari menyatakan kenapa disebutkan dua kali, karena dia litakid, untuk takkid, jadi untuk menguatkan, litakid, untuk menguatkan. Wal masyhuru anna bainahuma firaqan, sesungguhnya yang paling masyhur itu ada farqun, ada perbedaan. Semakin ada menyatakan, jadi kenapa kok dikumpulkan jadi dua, la darar, karena dinyatakan litakid, untuk memperkuat. Tapi yang masyhur dinyatakan anna bainahuma farqun, atau firqan, sesungguhnya di antara keduanya itu ada perbedaan. Kalimat la darar wa la dirar itu maksudnya ada beda. Semakin al-awwal ilhaqu mufsidin bil ghairi mutlaq, maksudnya yang awal itu yang kata-kata la darar atau la dirar, ini yang la dirar, di situ dibaca la darar la dirar, itu dibilangnya bil ghairi mutlaq, yaitu bahasanya kayak ilhaqu mafsadah, yaitu bahasanya merusak atau menyampaikan perkara-perkara yang merusak bil ghairi, kepada orang lain, mutlaqan, secara mutlak. Artinya apa? Yaitu membahayakan. Jadi bahasanya adalah ketika ada perbuatan, baik perkataan, baik apa-apa yang secara mutlak, dan dia ada membahayakan orang lain, itu disebut dengan darar atau dirar tadi sebenarnya. Wasani, sedangkan yang kedua ilhaqu mafsadatin bil ghairi ala wajhil muqabalah. Yang kedua dinyatakan yaitu membahayakan ke orang lain dengan ala wajhil muqabalah. Muqabalah itu artinya posisi sudah berhadapan-hadapan. Jadi artinya memberikan kerusakan atau mara bahaya kepada kelompok tertentu secara berhadapan-hadapan. Jadi maksudnya gitu. Ai kullu minhum ma yaqsudu dararu sahibahu min ghairi jihatil i'tida bil misal wal intisar bil haqq. Maksudnya di sini yaitu apa?
segala sesuatu dari dua hal yang dimaksudkan itu yaksudu bermaksud yaitu apa? Yaitu mara bahaya sahibahu min ghairihi, yaitu orang yang melakukan bahaya tadi kepada orang lain jihatal i'tida, karena ada unsur i'tida, permusuhan. Bil misal, ini contoh. Walintisaru bil haq. Nah, ini makanya bahasanya memang ada permusuhan di situ. Nah, jadi la darara itu ternyata di situ dibilangnya bertujuan memang di situ ada permusuhan yang terjadi di antara kedua belah pihak misalkan. Wal intisar bil haq, dan mereka alil intisar itu saling menolong atau bahasanya di sini bil haq, dari perkara pada yang hak. Wa qala Ibnu Habib ad-dararu 'inda ahli al-arabiyyah al-ism wad-dararu al-fi'l bima'na al-awwal la tudkhalu ala akhika dararan lam yadkhulu ala nafsihi. Ini dinyatakan Ibnu Habib menerangkan maksudnya la darar di awal itu apa? La dirar di awal itu apa? Janganlah engkau memasukkan kepada saudaramu itu segala dararan, perkara-perkara yang berbahaya. Lam yudkhilhu ala nafsihi, yang mana sesungguhnya belum masuk dalam dirinya atau tidak yang ada dalam dirinya. Maksudnya gini, dimaksudkan kalimat yang la darar di awal itu, janganlah engkau membahayakan saudaramu yang sebenarnya saudaramu tidak membahayakan dirinya sendiri. Wa ma'na tsani la yudaru ahadun bi ahadin wa hadha qaribun mimma qablahu. Sedangkan yang kedua, janganlah engkau membahayakan seseorang dan orang lain. Wa qila al-ma'na anna ad-darar nafsuhu muntafin fi syar'i wa idkhaluhu bi ghairi haqqin kadzalika. Ini disebutkan juga makna yang darar itu maksudnya apa? Muntafin fi syar'i, yang dia dinyatakan nafyun. Nafyun itu artinya diabaikan atau dihilangkan. Segala sesuatu yang memang syariat itu ingin menghilangkannya. Itu namanya perkara-perkara darar. Wa idkhaluhu, dan memasukkannya bighairi haqqin, dengan cara yang tidak hak. Jadi sebenarnya semua yang dilarang oleh syariat itu semuanya itu ada bahayanya. Tapi kadang-kadang kita tidak mengetahui bahaya itu apa. Kayak misalkan yang paling simpel ya, kita tahu khamr. Khamr kenapa tidak boleh? Nah, khamr ini termasuk yang bisa diakal oleh manusia. Nah, makanya khamr ini masih bisa diakal manusia. Jadi kenapa nggak boleh minum khamr? Karena memabukkan. Nah, memabukkan itu yang kita sebut dengan illah, sebab yang akal bisa nyentuh. Tapi ada banyak sekali segala sesuatu yang dilarang dalam syariat, akal tidak bisa nyentuh. Nah, itu yang kadang-kadang kita tidak bisa menyentuh itu. Jadi kenapa kok ini dilarang? Kenapa kok ini dilarang? Makanya kadang-kadang nanti akal tidak bisa menebak itu. Atau wa idkhalu bighairi haqqin, atau masukkan segala sesuatu tanpa hak. Nah, ini juga termasuk kategori yang jelas-jelas terlarang. Nah, ini dimasukkan dari hadis ini. Nah, terus dibilang ya waqila ad-dararu an yadkhula ala ghairihi dararan bima yantafi'u huwa bihi. Wad-dararu an yadkhil ala ghairihi dararan bima la manfa'ata lahu bihi. Kama mana'a ma la yadurruhu wa yatadarruhu bihi al-mamnu. Wa rajjaha hadha ta'ifatun minhum Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Salah. Dinyatakan gini, ada yang menyatakan darar itu maksudnya apa? Memasukkan kepada orang lain atau memberikan keburukan kepada orang lain, terus keburukan itu bima yanfa'u bihi, dia bisa mengambil manfaat dari itu. Jadi artinya gini, ketika ada orang yang memberikan suatu mara bahaya pada orang lain, tapi mara bahaya itu memberikan kemanfaatan untuk dirinya sendiri. Anggap saja misalkan ada, anggaplah, jangan sebut namanya, misalkan Bapak ABC mencelakai Bapak XYZ. Nah, dengan Bapak ABC mencelakai Bapak XYZ itu mendapatkan keuntungan dari situ. Ini juga termasuk darar. Terus wad dararu dimasukkan yudkhil ala ghairihi dararan bima la manfaata lahu. Ada yang mengatakan tidak seperti itu. Yang penting juga memberikan mara bahaya yang tidak ada manfaat untuk dia juga termasuk darar. Kama mana ma la yadurru bil mamnu. Maka segala sesuatu yang dilarang itu kadang-kadang ya kita tidak mengetahui bahasanya di belakang itu tidak tahu. Wa rajjaha hadza ta'ifatun min Ibnu Bar wa Ibnu Salah. Yang ini dinyatakan rajjaha, yaitu dikuatkan kelompok-kelompok yang menyatakan itu, yaitu Ibnu Abdul Bar wa Ibnu Salah, yaitu Ibnu Abdul Bar dan Ibnu As-Salah. Nah, dinyatakan juga waqila al-awwal ma laka fihi manfaatun ala jarika fihi madarratun wasani ma la manfaatun fihi wa laka ala jarika fihi madarratun.
wa hiya mujarradu tahakkumi bila dalil wa in qala ghairu wahidin in hadha wajhun hasal makna fil hadis. Nah, gini maksudnya. Dinyatakan di sini ada yang bilang malaka fihi manfaatun ala jarika fihi madar. Apa-apa yang memberikan kemanfaatan pada dirimu tapi kepada tetangga memberikan madarat juga. Sedangkan yang kedua maknanya malah manfaatun fihi, tidak ada segala sesuatu ada manfaatnya di dalam itu, laka kepada dirimu wa ala jarika terhadap saudaramu juga fihi madar, tapi dalamnya ada madarat. Wa huwa mujarradu tahakkumi bila dalilin wa idz qala ghairu wahidin. Ini dinyatakan cuma penjelasan saja tapi tanpa satu dalil apapun. In hadza wajhun hasan, tapi ini dibilangnya adalah cara pengungkapan yang terbaik dari makna fil hadis tersebut. Nah, ini maksudnya di situ. Nah, di sini dimaksudkan gini. Kita akan masuk ke konteks dalam pandemi saat ini. Maka gini, dalil ini menjadi umum tapi sangat powerful, sangat kuat sekali. Makanya tidak boleh membahayakan atau dibahayakan. Makanya kalau konteks kita sekarang pada masa pandemi ini gini, kenapa kita sebagai awam dianjurkan oleh MUI untuk jauh-jauhan, untuk stay atau dibilang physical distancing? Karena masalahnya kita tidak tahu siapa yang membawa virus dan siapa yang akan menularkan. Makanya tidak boleh menularkan dan tidak boleh ditularkan. Nah, bahasanya gitu. Jadi bahasanya kalau kita punya potensi sebagai kurir untuk membahayakan orang lain, maka kita tidak boleh juga tanda kutip bahasanya kalau udah jelas kita positif tidak boleh membahayakan orang lain juga. Maka dinyatakan hadis ini yang hadis sangat umum sekali. Nah, ini diterangkan oleh ulama-ulama kita terkait tentang makna-makna yang banyak sekali yang dibilangnya dua-duanya sama makna, cuma mengikat satu yang lain. Tapi dibilangnya intinya kalau memberikan madarat kepada orang lain itu ya termasuk kategori hadis ini. Jadi apapun segala makna mutlak yang dia punya madarat, punya mara bahaya, punya sisi negatif pada orang lain, itu hendaknya untuk tidak dilaksanakan. La dharara wa la dirar. Ini dimasukkan dari hadis di sini. Nah, itu kalau di sini disebutkan dibilang wa fi riwayatin wala idrar, man adarra bihi idraran, ada yang periwayatan yang lain dibilang wala idrar, tidak boleh memberikan membahayakan orang, ini juga sama. Idza alhaqa bihi dararan wa qad ibnu salah wa hiya ala alsinati katsirin minal fuqaha wal muhaddisin wala sihhata laha. Tapi ternyata tidak ada kesohihan di dalamnya, tapi ini banyak terjadi di lisan-lisan para fuqaha dan muhaddisin. Walidha ankaraha al-akharuna wa intasara laha ba'dhum bi anna ja'at في بعض روايات ابن ماجه والدارقطني في بعض نص الموقع وقال وقد أثبتها بعضهم وقال يقال ضر أو أضر بمعنى واحد وخبر لا محذوف أي في ديننا ya la makhduf di sini ya fi dinina atau fi syari'ina. Jadi tidak boleh membahayakan di agama kita dan juga syariat kita. Ini dimasukkan dari hadis tersebut. Nah, diterangkan oleh Imam Ibnu Hajar al-Haytami menyatakan wadhairul hadis, bahar hadisnya adalah tahrimu sa'iri anwa'id darari illa lidalilin, mengharamkan semua aspek mara bahaya kecuali illa lidalilin, kalau dia punya bukti, kalau dia punya dorongan, kalau dia punya hal yang memang tanda kutip bisa untuk dibenarkan, illa li dalil. Li'anna nakra fi siyaqin nafi ta'ummu illa fi nahwin la rajulun fid dari birraf'i li'annaka taqulu bal rajulani wa la taqulu dhalika ma'al fathi wa illa min fi salbil hukmi 'anil umum wa nahwi ma kullu adadin zawjin ay laysat al-kulliyah sadiqah فهي سلب النفع عن العموم ردا على من قال كل عدد زوج لا حكم بسلب على العموم وإلا لم يكن زوج وهو باطل. Nah, ini dinyatakan maksudnya di sini itu dari kaidah bahasa ya dibilangnya sesungguhnya makna nakirah, makna keumuman dari bentuk kalimat ini itu adalah an-nafyu, yaitu meniadakan ta'ummu illa fi nahwin, terumum kecuali kalau ada contoh misalkan itu. Contoh misalkan la rajulun fiddari, tidak ada seorang laki-laki di dalam
rumah. Birraf'i dengan bentuk rafa. Li'annaka taqulu bal rajulani. Sesungguhnya engkau berkata semuanya tidak cuma ada satu tapi ada dua. Wala taqulu dzalika ma'al fathi, karena tidak menggunakan dengan fathah, wa illa, kecuali fi salabil hukm an umum, maka dibilangnya diambil hukum tersebut dari keumumannya. Kullu adadin zaujun. Tidak semua adat bilangan itu punya zaujun, yaitu punya pasangannya. Lesat kuliah sadiqani diantara seperti. Jadi gini maksudnya. Maksud dari hadis di sini, keumuman dari membahayakan dan dibahayakan itu tidak boleh. Jadi kita semua tidak boleh membahayakan atau dibahayakan orang lain. Ini dari hadis yang kita sebutkan di sini. Nah, ini banyak sekali mana. Coba kita coba lihat syarahnya punyanya Syekh Utsaimin. Nah, Syekh Utsaimin menerangkan di sini juga beliau kasih keterangannya. La darara ay ad-darar ma'ruf. Dinyatakan bahaya itu ma'ruf. Ma'ruf itu semua orang mengetahui itu. Wad-dararu yakunu fil badan. Sesungguhnya darar, mara bahaya, segala sesuatu yang membahayakan atau mafsadah atau merusak, itu fil badan. Pertama, bisa kita lihat dari badan. Wa yakunu fil mal, dan juga bisa jadi dalam harta. Wa yakunu fil aulad, dan juga dari wa yakunu fil mawashi ghairuha, ataupun segala sesuatu mawashi ghairuha. Fi mawashi wa ghairiha. Jadi semua segala sesuatu yang sifatnya membahayakan, atau bahasanya yang memang ada dalam aspek kehidupan kita. La darara wa la dirar, ay wa la mudaratan wal farqu fi ad-darri wad darar. An-nadar yahsilu biduni qasdin wal mudaratu bi qasdin. Wa hadza ja'a bi sighatil mufa'alah. Sedangkan Syekh Utsaimin menerangkan perbedaan antara darar wa la dirar itu, kalau darar itu dibilangnya yahsulu biduni qasdin. Dia bisa atau menghasilkan sesuatu, bisa hasil tanpa ada tujuan. Sedangkan mudarat, sedangkan darar yang kedua itu, yaitu artinya apa? Ada tujuan untuk membahayakan. Nah, ini maksudnya di sini terangkan oleh Syekh Utsaimin. Jadi, misal dzalika, ini contoh disebutkan oleh Syekh Utsaimin, rajulun lahu jarun wa indahu syajaratun yusqiha kulla yawmin. Ada orang laki-laki, dia punya tetangga, dan wa indahu, dan dia juga memiliki syajarah, pohon. Yusqiha kulla yawmin, yang dia sirami, dia berikan pupuknya setiap hari. Wa idza bil ma'i yadkhulu ala jarihi wa yufsidu alaihi. Dan sedangkan air itu masuk ke tetangganya dan merusak atau membahayakan tetangganya. Lakinnahu lam ya'lam, sungguh tapi dia tidak tahu. Fahadza nusammi darar. Dinyatakan ini dibilang dararun. Bukan darar ya, tapi dararun. Misal akhir, misal yang lain adalah rajulun, seorang laki-laki, bainahu wa baina jarihi. Dibilangnya dia dan tetangganya itu su'a tafahum. Dia punya prasangka yang jelek. Jadi ada bahasanya kayak tafahum itu ya, kayak ada prasangka jelek, ada ikatan yang tidak bagus. Faqala, maka berkata, la af'alanna bihi ma yadurruhu. Fa raqiba motoran, motor. Lahu sautun ka sautid. Dibilangnya, Syekh Utsaimin ini orang modern ya. Jadi maka beliau sebutkan, misalkan gini, laf alan nabi maidur, maka sesungguhnya aku akan melakukan segala sesuatu yang memang membahayakan tetangga saya. Terus faroqiba motor dibilangnya, menaiki motor, dan suaranya itu kasauti berkata itu maksudnya yang besar sekali. Inda jidari wa qasdil idharu bijari, ini maksud dari darar tersebut. Jadi sengaja motornya di greng itu untuk menyakiti tetangga di samping. Wal madaru la yarfa'u bi dararihi illa tabayyana lahu bal huwa qasidu, amma dar fa innahu idza tabayyana liman waqa minhu adar raf'uhu. Jadi maksudnya gini ya. Ini dinyatakan oleh Syekh Utsaimin, hadis ini sebenarnya punya asal yang sangat besar sekali di banyak sebab-sebab kehidupan manusia. Maka contohnya di muamalat, contohnya di aspek pergaulan kehidupan kita sehari-hari. Kayak contoh jual beli, terus macam-macam lah, nikah, terus maksudnya tidak boleh kita berlaku darar atau orang. Jadi
Ini yang diterangkan oleh banyak oleh ulama-ulama kita. Jadi maksudnya itu ya kita tidak boleh membahayakan orang lain atau kita dibahayakan orang lain, itu nggak boleh di situ. Jadi bahasanya ya tidak boleh saling membahayakan atau merusak orang lain. Makanya kalau kita punya tetangga yang jahil, ya kita nggak harus jahilin lagi. Ya udah, Islam kayak gitu. Nah, tapi kalau misalnya kita dijalin terus kita kita ini bagaimana? Ya sesuai dengan bentuknya. Tapi lagi-lagi kalau kita perkara akan apa namanya tidak dalam perkara darah, maka biasanya al-afu afdal, maka memaafkan itu lebih penting. Sampai posisi darah pun misalkan, tapi contoh kasus dalam fikih ya, kasus Nabi gini. Kalau ada orang yang membunuh min ghairi amdin min ghairi qasdin yang tanpa ada tujuan tertentu. Jadi misalkan tanpa niat tertentu, misalkan gini, itu ada misalnya gini, ada mangga kita. Ini mangga kita, betul mangga kita. Tahu-tahu kita pakai ketapel, pang gitu lah, ketapelnya udah kena mangga, atau mangga itu kena kepala tetangga kita, dah, dan qadarullah meninggal. Itu kan nggak sengaja. Nah makanya ketika tidak sengaja, di sini ada namanya diyah. Diyah itu ya darah uang untuk menebus kematian. Maka tapi maka situ nanti dimaafkan dan mengganti dia, mengganti dia. Nah, seperti itu. Ya, pokoknya memaafkan. Kalau kita tidak dalam aspek darah, biasanya memaafkan. Sampai kalau yang misalkan kalau sudah tanda kutip yang sengaja ya tentunya di situ kalau memaafkan juga ada diahnya juga, ada diah, bukan diah namanya. Makanya di sini kita dalam Islam tuh indah sekali, tidak boleh membahayakan orang lain atau dibahayakan. Makanya ketika kita berucap, ucapan ini membahayakan orang atau tidak. Makanya ketika kita ngetik di WA itu sebenarnya menyakiti orang lain atau tidak. Makanya ada sebuah hadis, tapi bilangnya hadisnya hadis dhaif, tapi kita bisa beramal dengan itu. Makanya dibilang as-sumtu hikmatun wa qaulun fa'ilu. Diam itu hikmah dan orang sedikit sekali melakukan diam itu. Nah, tapi maksudnya diam ini bukan diam dari kemungkaran, bukan, salah. Diam itu artinya gini, kalau memang perkara-perkara itu tidak perlu untuk dikomentari, ya jangan dikomentari gitu. Kalau memang perkara ini belum tahu kevalidannya akan pengetahuannya, maka tidak perlu untuk mengomentari itu. Karena apa? Karena di awal ulama ahlus sunnah wal jamaah itu paling berhati-hati kalau sudah memberikan fatwa. Ngomongnya pasti berhati-hati, tidak sembrono, tidak kalau sudah membuat fatwa. Tapi kalau misalnya guyon normal ya normal saja, tapi tidak sampai menyakiti orang lain. Nah, itu dimasukkan dari hadis-hadis di sini. Jadi ini sebenarnya ada keterangan dari Syekh Utsaimin tentang laki-laki ketika sama istrinya juga berbuat baik, tidak boleh membahayakan dan sebagainya. Jadi intinya di sini hadis yang diterangkan la darar. Coba kita lihat manfaatnya. Ini contoh-contoh banyak sekali. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh Syekh Utsaimin. Di sini mana manfaatnya? Beliau nggak ngasih di sini, di sini tidak disebutkan. Jadi kurang lebih pada itu. Ini juga terangan dari Imam Ibnu Hajar Al-Haytami juga sama. Yang intinya memang tidak boleh membahayakan orang-orang lain. Ya, dan kita juga tidak boleh dibahayakan. Ini banyak sekali keterangan yang beliau sebutkan di sini. Oh, ini ada tanbih. Ajaru an yad'u khashabatan fi jidari fabajmatan musyafi'i wa taqdim bil jari an yad'u juga amal jidari karhan li hadis wa qala syafi'i fil jididi ila salidhalika al-hasadar wa mana la yahallu ma lumra'in muslim illa an tibi nafsi. Oh iya, ini ada beberapa tanbih. Oke. Saya kira cukup untuk keterangan kita hari ini. Intinya kalau kasus kita untuk hari ini, maka contoh yang paling simpel di masa pandemi ini, dengan kita membawa masker atau memakai masker, terus kita bawa sajadah ke masjid, itu dalam rangka juga dalam pelaksanaan hadis la darara wa la dirar. Tidak boleh membahayakan dan juga dibahayakan.
Sama juga kenapa kok berkerumun ketika masa awal-awal pandemi itu tidak boleh. Tapi sebenarnya update hari ini sebenarnya juga masih banyak sekali ya yang sebenarnya di Indonesia masih tetap naik. Hari ini tuh ada tambahan 862 dan meninggal plus 36. Jadi ada kurang lebih hari ini 45.861 yang terjangkit positif COVID. Total yang meninggal 2.465, bertambah 36 pada hari ini, dan yang meninggal ya, yang terjangkit positif itu 862. Jadi sebenarnya masih tinggi terus, makanya kita berwaspada untuk ya tadi la dharara wala dirar. Makanya kita harus sekarang ini kita harus benar-benar individual masing-masing untuk menjaga jangan sampai menjadi kurir menularkan atau kita ditularkan pada orang lain. Sehingga seperti itu kita buka ke Bapak-bapak untuk ada beberapa pertanyaan atau ada komentar-komentar, silahkan kita berikan ke Bapak sekalian. Silahkan. Ustadz, silahkan Pak Soem. Bagaimana dengan ada orang yang bekerja sebagai pemeran pengganti, stuntman misalnya. Jadi ya sesuatu yang memang membahayakan dan dia mencari uang dengan cara demikian. Nah ini kira-kira pandangan ini apakah termasuk di dalam kategori ini atau hal lain? Nah kalau hadis ini dijadikan sebagai dasar terkait dengan masalah rokok. Nah itu juga apakah ini bisa? Karena kan pertentangan pro kontra terkait larangan merokok ini kan ya banyak argumentasi yang disamakan. Tentunya kalau kita melihat dari manfaat dan mudaratnya, berarti kan itu memberikan mudarat dan bisa mencelakakan orang lain. Ketika orang yang tidak merokok terkena asap, dia bisa sakit. Dan kasus-kasus demikian ternyata ada yang dia meninggal karena tidak merokok, tetapi orang di sekitarnya, dia bekerja di tempat yang dimana orang sekitarnya merokok yang tidak mau dilarang. Terima kasih Ustaz. Baik, pertanyaan bagus sekali. Ada dua pertanyaan dari WhatsApp terkait tentang stuntman dan juga merokok. Pertama gini, ketika kita melihat pekerjaan jadi stuntman ini gini, bukan sepengetahuan, tapi beberapa informasi yang saya dapat, ini informasi tadi artinya saya tidak tahu langsung, tapi informasi yang saya dapatkan. Stuntman kalau di Indonesia memang masih tingkat safety-nya rendah sekali. Bahasanya adalah untuk bahasanya safety pengaman dalam acting misalkan itu masih minim, maka banyak kemudaratan yang muncul, patah tulang, macam-macam lah. Tapi kalau di luar negeri misalkan itu sudah sangat tinggi sekali. Makanya kecelakaan dalam kerja itu untuk stuntman bisa dibilang minim juga, tidak terlalu banyak. Nah, gini, makanya kalau kita melihat di analisa stuntman ini apakah dalam kategori langsung haram atau langsung di posisi tidak boleh. Nah, maka nanti jawabannya bisa beragam karena tidak bisa digeneralisir. Stuntman yang seperti apa? Kalau stuntman yang misalkan dia masuk api terus tanda kutip benar-benar terbakar, wah kan nggak bisa itu. Makanya kita lihat stuntman dalam kadar apa. Makanya biasanya kalau memang tingkat bahayanya terlalu tinggi betul dan tingkat safety-nya tidak kuat, maka tanda kutip ya itu terlarang. Tapi kalau misalkan normal saja, misalkan stuntman adegan misalkan yang sebenarnya ya tidak begitu berbahaya, tapi karena artisnya tidak mau atau misalkan peran awalnya tidak mau capek misalkan, akhirnya diganti stuntman. Misalkan kayak contoh misalkan terjun payung misalkan, takut misalkan, ya terjun payung dengan tingkat safety normal-normal saja, atau
misalkan jatuh dari bangunan, tapi sebenarnya ada selingnya dan sebagainya. Tapi karena tidak punya keahlian si pemeran itu, itu masih tanda wajar. Tapi kalau misalkan sampai tidak ada safety, maka tentunya jelas-jelas nanti masuk dalam kategori yang terlarang itu. Karena memang tingkat seperti ini harusnya diperhatikan. Jadi tidak serta-merta langsung posisi diharamkan. Atau kalau sudah dalam tahap tertentu nanti posisi makruh, itu seperti itu. Terus yang kedua terkait dengan rokok. Nah, rokok ini gini. Memang secara ilmiah bahasanya gini, ada perokok aktif, perokok pasif, dan pasif ini ternyata ketika memang terkena ya dia juga terkena juga lagi nih. Makanya gini, landasan ulama-ulama yang mengharamkan rokok memang banyak sekali landasannya. Sedangkan ulama yang tanda kutip memakruhkan itu posisi gini. Kenapa kok tidak langsung di posisi haram? Karena sesimpel ini. Karena tidak ada dalil sorih. Dalil sorih ya, dalil sorih itu artinya dalil yang langsung menyebutkan perkara ini dalam nasul Quran. Maka dalam mazhab Imam Hambali, mazhab Imam Abu Hanifah menyatakan dia makruh tahrim, makruh dalam derajat keharaman. Maka dibilang dia disebut hukumnya makruh dalam kategori makruh keharaman. Nah, jadi maksudnya seperti itu. Jadi kita melihat kondisi dalam perhelatan fikihnya. Makanya ulama-ulama yang menyatakan keharamannya langsung karena menimbang madarnya terlalu banyak, ya udah selesai. Jadi diharamkannya. Tapi sedang ulama-ulama yang tanda kutip lebih cenderung untuk mengambil karena tidak ada nas yang menyatakan keharamannya langsung, maka tidak dalam kategori keharaman mutlak, tapi dinyatakan tanda kutip dalam posisi makruh. Makanya gini. Makanya ada ulama-ulama yang berpendapat agak unik memang kayak gini. Ya rokok kalau sendirian di kamar atau di rumah terus nggak ada orang lain ya itu makruh. Tapi kalau sudah ada orang lain ketemu dan sebagainya terus merokok itu haram. Karena ada tingkat bahaya orang lain. Makanya dibilangnya sebenarnya di tingkat posisi yang berbeda satu dengan yang lain. Jadi wallahu alam, rokok ini memang polemik, tapi beberapa saat ke depan mungkin nanti ulama pada titik tertentu karena kesehatan sudah sangat bagus sekali, maka nanti insya Allah ya pada titik temu menjadi satu ketentuan ijma. Kalau sudah ijma ulama, ya nanti sudah tidak ada celah lagi. Rokok itu makruh, tapi rokok itu sudah posisi haram. Makanya ijma itu tidak cuma sekali saja. Ijma itu berkurun waktu lama, tidak cuma sekali langsung enggak. Nanti ada kurun waktu, misalkan 100 tahun yang akan datang baru muncul semua pendapat menyatakan dia keharamannya seperti itu. Ya wallahu a'lam bishawab. Jadi rokok ini bisa juga landasannya keharamannya di lador juga bisa menghilangkan latulhikum amwalukum ila tahlukah atau sebagainya yang lain, itu juga ada yang menyatakan pada dalil tertentu. Kurang lebih seperti itu untuk hari ini. Ini sudah masuk ke Isya ya. Ya. Baik. Saya kira cukup. Terima kasih atas kehadirannya Bapak di majelis ini. Semoga Allah SWT berikan kita keberkahan dalam hidup kita, keluarga kita, bermasyarakat kita, masjid kita, dan kita termasuk orang-orang yang memang diberikan kemampuan Allah, yaitu bisa melaksanakan ujian ini dengan kategori orang-orang yang sukses. Amin ya rabbal alamin. Amin. Amin. Saya kira cukup. Aku qouli hadza subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.